Halo semuanya, kali ini kita akan bahas kapan waktu terbaik untuk berinvestasi. Pertanyaan ini kerap muncul bagi seseorang yang bingung untuk menginvestasikan uangnya. Padahal inilah yang justru menghambat bahkan membuat seseorang mengurungkan niat untuk berinvestasi. Ada sebuah pepatah Cina yang berbunyi, sekarang adalah saat yang baik untuk menanam pohon. Sedangkan waktu terbaiknya adalah 20 tahun yang lalu. Ya, hal ini mungkin berlaku untuk seseorang yang ingin berinvestasi. Bahkan waktu terbaik untuk berinvestasi adalah 20 tahun yang lalu. Banyak di antara para investor yang sudah berpengalaman atau baru mulai berinvestasi di usia yang mungkin sudah relatif tidak muda lagi, menyayangkan bahwa mereka baru memahami dan mulai berinvestasi di usia yang mungkin sudah relatif tidak muda lagi. Lalu, apa manfaatnya kita berinvestasi? Investasi dapat memberikan solusi keuangan jangka panjang untuk menolong kondisi finansial apabila kita terjadi sesuatu yang buruk di masa mendatang. Tak hanya itu, investasi juga memberikan keuntungan dengan jumlah yang berlipat ganda yang dapat dirasakan di masa mendatang untuk kehidupan yang lebih baik lagi dan bahagia. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, terlebih jika seseorang dari segi usia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan yang diperlukan pasti lebih banyak. Sebagai contoh, saat kita masih berkuliah, pastinya belum memikirkan biaya untuk menikah, membeli rumah, atau lain sebagainya. Namun jika kita sudah bekerja nanti, pikiran-pikiran seperti tadi akan muncul dan mau tidak mau harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu, investasi menjadi solusinya. Namun, kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Sebenarnya tidak ada waktu yang tepat untuk berinvestasi, karena investasi sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Saat seseorang memang sudah memiliki penghasilan, baik itu gaji dari hasil kerja atau penghasilan lainnya. Investasi yang dilakukan sedini mungkin memberikan keuntungan yang lebih banyak. Semakin cepat kita mulai, semakin besar kemungkinan keuntungan yang didapatkan, tergantung dengan jangka waktu investasi tersebut. Beberapa keuntungan yang didapat dari investasi, seperti untuk membiayai kebutuhan keluarga, pendidikan, dan hari tua. Investasi yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga meliputi cicilan rumah, kredit kendaraan, dana liburan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, investasi untuk biaya pendidikan juga penting, karena semakin lama biaya pendidikan semakin besar. Jika berinvestasi dari sekarang, maka kemungkinan kemudahan yang didapatkan di masa mendatang akan semakin besar. Di akhir masa pensiun, kita akan terkejut dengan adanya bunga majemuk yang diterima dari hasil investasi di masa lalu. Sehingga kehidupan hari tua menyenangkan tanpa harus memikirkan masalah keuangan lagi. Meski investasi dianjurkan sedini mungkin, namun ada baiknya kita tidak usah terburu-buru. Kita harus melihat skala finansial terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Sehat atau tidak? Jika dirasa sehat, maka investasi bisa dilakukan, sehingga dapat meminimalisir resiko yang terjadi selama kita berinvestasi. Selain itu, kita juga harus melakukan financial check-up, yang artinya kondisi keuangan yang stabil dengan memiliki emergency fund sebagai cadangan untuk minimal 3 bulan ke depan sebagai dana taktis dan dana darurat. Di sisi lain, investasi dapat dilakukan di saat kondisi-kondisi seperti memasuki tahun pertama dan kedua bekerja, dan sebelum memiliki tanggungan. Ketika kita memasuki tahun pertama bekerja, ada masa peralihan, di mana pundi-pundi uang mengalir setiap bulannya ke rekening yang bisa dialihkan untuk menabung. Dan begitu memasuki tahun kedua, kita sudah bisa melakukan investasi. Saat kita belum memiliki tanggungan, juga menjadi waktu yang tepat untuk berinvestasi.
karena dapat dengan leluasa mengarahkan sebagian penghasilan ke arah tersebut, daripada membuangnya untuk hal yang sia-sia. Banyak orang yang beranggapan bahwa investasi membutuhkan modal yang besar. Padahal, investasi dapat dimulai dengan modal yang minim. Cukup dengan mengatasi kekhawatiran kita sebelum memulainya, karena keraguan-keraguan hanya akan merugikan diri sendiri dan sulit untuk mencapai tujuan keuangan. Selain itu, ada beberapa prinsip yang harus kita pelajari sebelum melakukan investasi. 1. Jangan buang waktu. Carilah informasi terlebih dahulu mengenai investasi yang akan kita tekuni. Cobalah kita pelajari tiap jenis investasi yang memberikan keuntungan dan resiko yang berbeda-beda. Jika sudah, segeralah berinvestasi dan jangan buang waktu berkutat dengan keraguan-raguan. 2. Sisihkan dana. Mulailah sisihkan dana untuk setiap bulannya. Coba lakukan investasi yang bernilai kecil terlebih dahulu, misalnya dengan menyisihkan 10% dari penghasilan, tentunya dengan rincian hitungan yang matang. 3. Mulai dengan investasi kecil. Jika kita sudah menyisihkan sebagian dari penghasilan, mulailah berinvestasi dengan modal yang sedikit untuk mengusir rasa kekhawatiran yang mungkin mengganggu kita saat kita berinvestasi. Konsultasikan dengan ahli atau seseorang yang mungkin sudah terlebih dahulu terjun berinvestasi untuk mendapatkan pengetahuan lebih, dan bacalah buku referensi seputar investasi. 4. Pilih tujuan investasi sesuai keuangan. Ada banyak jenis investasi yang tidak memerlukan dana besar. Salah satunya investasi saham atau investasi reksadana. Investasi ini tergolong baru dan banyak peminatnya di Indonesia. Kelima, tinjauan secara berkala. Ini adalah prinsip yang terakhir, di mana kita harus meninjaunya secara berkala. Jangan pernah berharap hasilnya akan berlipat jika tidak ditinjau secara berkala. Oleh karena itu, cara ini sangat membantu untuk mendapatkan gambaran mengenai apakah investasi tersebut menguntungkan atau malah sebaliknya. Nah, sekarang adalah waktunya. Berarti berinvestasi tidak harus menunggu untuk bertambah umur. Kita bisa menemukan pilihan investasi beragam dan tanyakan kepada orang yang sudah terlebih dahulu mulai berinvestasi jika masih ada keraguan. Mendengarkan saran yang sudah pernah berinvestasi juga bisa dilakukan agar langkah kita dalam mengembangkan dana makin mantap. Satu hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kapan waktu terbaik untuk investasi adalah semua hal pasti memiliki resikonya sendiri. Begitu juga dengan investasi. Semua investasi pasti mempunyai resiko yang harus ditanggung. Entah itu resikonya kecil atau besar. Bahkan investasi emas dan logam mulia yang terbilang aman juga memiliki resiko kehilangan atau rusak fisik dan akan mengakibatkan kerugian di pihak kita. Investasi ibaratnya sebuah bibit yang harus kita sirami dengan air yang bersih dan dirawat sebaik mungkin, sehingga kita bisa menikmati buah dari hasil penanaman tersebut di masa depan. Investasi juga berarti mempersiapkan masa depan hidup kita dan keluarga. Tidak selamanya kita bekerja di suatu perusahaan dengan sistem gaji yang selama ini kita peroleh. Mungkin dari hasil investasi itulah kita bisa membuka peluang atau usaha-usaha yang lainnya. Pastikan semuanya sudah dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang untuk mencegah resiko yang akan kita hadapi. Jika tidak mulai investasi sejak dini, kapan lagi kita akan memulainya? Selamat berinvestasi untuk masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.